Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudan wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan dua waktu kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Mukhlisin yang kita cintai. Mudah-mudahan ibu bapak jemaah sekalian yang hadir di sini mudah-mudahan digolongkan sebagai orang-orang yang mempunyai hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Salawat bersama semoga selamanya selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'annya, dan kita semua. Mudah-mudahan diaku umat Nabi yang sempurna. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita berada di belakang baginda Rasul ketika Rasulullah membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Niatkan kesehatan ini semata-mata hanya sebagai bekal untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita, terlebih dahulu ingin saya sampaikan bahwa saudara-saudara kita sekarang ini yang ada di Palestina, mereka sedang dalam keadaan ya dianiaya, dijajah, bahkan sudah sampai 3.000 lebih orang yang korban jiwa. Itu rata-rata korbannya anak kecil, ibu-ibu yang tua, warga sipil. Maka mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan mereka senantiasa yang masih hidup diberikan kekuatan oleh Allah, dikuatkan iman Islamnya. Mudah-mudahan mereka senantiasa istiqomah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang wafat menjadi syuhada Allah, para mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yakin mereka yang wafat di sana, yang selama mereka muslim beriman, insyaallah mereka dicatat sebagai orang yang wafat dalam keadaan syahid di sabilillah. Karena tidak sedikit kemarin juga ada berita bahwa di antara yang wafat itu ada pemuda yang viral itu beritanya sampai darah itu wangi bagaikan misk. Sampai orang-orang yang dokter-dokter di situ yang nggak mau menguburkan karena wanginya itu sampai satu banget cium wanginya itu, masya Allah. Banyak orang-orang yang wafat dalam keadaan tersenyum. Mungkin di hadapan kita, mata kita memandang mereka itu mati dalam keadaan hina karena dibunuh, tapi pada hakikatnya mereka adalah sudah disiapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti insya Allah masuk surga. Kalau kita, Allah kita ini meninggal wafat husnul khatimah atau husnul khatimah tidak tahu. Kita yang menentukan mau husnul khatimah, mau husnul khatimah kita husnul khatimah. Karena percuma kita umur panjang, ibadah banyak, tapi wafatnya matinya husnul khatimah. Alhamdulillah ini, maka
cita-cita yang paling tinggi seorang muslim adalah ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka dalam doanya Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawlu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah akhir perkataan kami ketika ajal kami tiba, jadikanlah akhir perkataan kami adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita di akhir hayat sebagai mau bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ingin saya sampaikan, kenapa sih kita harus peduli sama Palestina? Banyak mungkin orang yang bertanya, itu kan urusan mereka, urusan orang Arab gitu kan. Nah, ini perlu kita luruskan, kenapa kita harus peduli Palestina? Yang pertama alasannya bahwa ketika kita tidak peduli sama Palestina, karena di situ ada satu tanah yang disebut tanah suci yang diberkahi oleh Allah, yang disebut Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kenapa kita harus peduli? Kalau kita nggak peduli sama Palestina, kita menganggap itu bahwa adalah konflik politik antara mereka. Maka kalau nggak mau peduli, hapuskan itu yang ada di Quran surah Al-Isra di juz 15. Ada kan? Surah Al-Isra atau surah tadi Isra yang Allah awali dengan ada juga awal juznya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hapuskan tuh ayat itu kalau nggak mau peduli sama Palestina. Berarti di Quran tidak ada 114 surah, tapi ada 113 surah. Kalau nggak mau peduli sama Palestina, berarti ketika kita nggak peduli, kita hapuskan Quran itu, maka bersamaan tanggal juga, copot juga keimanan kita. Karena iman kepada kitabullah Al-Quran itu adalah bagian daripada rukun iman. Betul? Rukun iman. Bahkan jangan satu surah, man syakka min ayatin aw kalimatin faqad kafara. Barang siapa yang ragu, ya, bukan enggak percaya, dia ragu. Wa man syakka min ayatin aw kalimatin faqad kafara, dalam kitab Qatlul Ghais. Barang siapa yang merasa ragu satu ayat saja atau satu kalimat saja dalam Al-Quran, faqad kafara, maka sesungguhnya dia kafir, kufur, artinya menutup diri, tidak mau beriman kepada Allah. Apalagi kalau satu surah, maka kita harus peduli. Itu yang pertama ya, alasan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus peduli sama Palestina? Alasan yang kedua adalah sebagaimana maqal Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak sempurna keimanan kalian hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi kata Nabi, tidak sempurna iman kita tuh. Meskipun kita umroh bolak-balik, hajinya nggak itu, sedekahnya ratusan miliar, apalagi baca Qurannya, sholat malamnya nggak kehitung, ibadah sunnahnya, puasa sunnahnya, tapi dia nggak sayang sama saudara muslimnya, maka nggak sempurna. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudaramu sesama muslim, satu agama, satu akidah, sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Bu, kira-kira ibu punya anak, pulang ke rumah udah berdarah, kenapa? Dikeroyok orang, marah tuh. Saya pernah anak yang terakhir dibawa sama keponakan main, jatuh di depan masjid, ininya kena batu berdarah. Saya marah. Kamu apa? Kamu emang gak dipegangin? Sedih saya lihat anak nangis kayak mana. Bapak punya anak di rumah sakit dirawat dalam keadaan lemas, sedih.
sakit, anak sakit, ini terasa hampa tuh Pak. Kerjaannya nggak semangat, betul? Kita kan capek kerja, pulang ke rumah, begitu lihat anak, assalamualaikum, rangkul kita salim, semua capek itu hilang. Ini mereka anaknya apa kok? Ada yang ininya pecah, itu anak kecil Pak. Bagaimana nggak sedihnya Pak? Bayangkan itu adalah anak kita. Maka ketika kita untuk peduli kepada Palestina, kita nggak usah jadi orang Muslim, cukup jadi manusia untuk peduli kepada orang Palestina yang sekarang sedang dianiaya, digempur terus-terusan. Itu warga sipil, warga-warga umat yang tidak berdosa. Maka ketika tidak peduli kita sama mereka, tidak sempurna keimanan kita. Kemudian yang ketiga, alasan kita harus peduli kepada Palestina, bahwa suatu ketika seorang mahasiswa di Al-Azhar bertanya kepada gurunya, pada Syekh, ya Syekh, kenapa sih Israel ini disisakan oleh Allah sampai akhir zaman? Kaum Ad, kaum Samud, siapa lagi? Fir'aun dan tentaranya Haman, semua orang-orang yang membangkang terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya kan? Kaum Nabi Nuh, Allah hancurkan semua dengan apa? Banjir dan mereka habis semua. Karena termasuk doanya Nabi Nuh. Apa doa Nabi Nuh dalam surah Nuh? Allah abadikan juz 29 surah Nuh. Wa qala Nuh rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kata Nabi Nuh, jangan kau sisakan di atas bumi ini minal kafirina dayyara. Jangan kau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini ya Allah. Kenapa? Innaka in tadhurhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, andai kata kau sisakan mereka orang kafir ya Allah, innaka in tadhurhum yudillu, mereka akan menyesatkan hamba-Mu yang baik. Yudillu ibadaka wa la yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali akan melahirkan orang-orang illa fajirun kafar, akan melahirkan kembali orang-orang yang kufur, orang-orang yang fajir, orang-orang yang membuat kerusakan. Maka kata Allah dalam bahasa kita, ya udah Nuh, saya kabulkan doamu. Kamu sudah capek, saya sudah putus asa ya Allah. Karena Nabi Nuh berdakwah paling lama, umurnya sampai 1000 tahun. Yang beriman hanya 9 orang, hanya 9. Maka Nabi Nuh putus asa. Ya udah, kata Allah, sekarang kamu bikin perahu. Bikin perahu. Ya Allah, dari mana bahannya? Bikinlah dari kayu. Maka ini nggak ada ya Allah. Ya udah, kamu tanam dulu, kata Allah. Nabi Nuh tanam dulu kayu. Tanam dulu. Begitu perjuangan para nabi, begitu berat kan? Nabi Nuh tanam dulu, udah gede ditebang, lalu dibikin perahu, sedikit-sedikit. Dihina sama umatnya, Nuh sudah gila, buat apa bikin perahu di daratan? ya apa biarin aja. Terus sudah selesai Nabi Nuh bikin perahu, akhirnya saking jengkelnya, saking apa ini, membangkang umatnya itu, dia membuang hajat di perahu Nabi Nuh. Padahal di rumahnya punya WC, tapi dia saking menghinanya itu, mau merendahkan Nabi Nuh, buang hajatnya di Safinah atau di perahunya Nabi, sampai penuh gitu perahu Nabi Nuh dengan kotoran. Nabi Nuh itu ya Allah gimana? Saya sudah bikin susah-susah, mereka malah buang hajat di perahu ini. Kalau bahasa kita mana itu santai aja gitu. Itu urusan saya, kata Allah. Udah aja kamu laksanakan apa perintah saya. Nah, suatu ketika ada seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, jalan aja udah digotong sama pemuda itu 3 orang. Mau kemana kek? Mau buang hajat di mana? Di Safinah atau perahunya Nabi. Akhirnya digotong, dimasukkan ke situ. Dia udah buang hajat, terpeleset, dia jatuh ke kubangan kotoran. Begitu jatuh, dia ternyata bisa berdiri kembali.
Ternyata begitu di keluar, ternyata dia bisa jalan sendiri. Kata pemuda ini yang 3 tadi, kok kakek bisa jalan? Padahal saya jatuh di kotoran itu di perahu Nabi itu jadi sehat. Oh, disebarlah berita itu. Akhirnya mereka mengambil kotoran itu untuk obat. Dijadikan untuk obat. Masih ingat Ponari dulu? Ponari dulu di anak-anak punya batu itu, batu keramat katanya kan viral kan begitu kan, orang-orang berbondong-bondong. Itu semua orang berbondong-bondong ke perahu itu mengambil kotoran. Sampai ada sisa juga dibersihin di lampu. Buat apa? Buat obat. Kita di luar logika kita kan, itu sudah urusan Allah. Mereka yang menghajat, mereka yang bersihin sendiri. Maka ketika kita berjuang di jalan Allah seperti Nabi itu, tak usah mikirin orang ngomong apa, orang menghina apa, tak usah didengerin. Yang penting perintah Allah jalankan. Yang zalim, yang hina nanti Allah yang urus. Seperti Nabi Nuh, mereka yang kotori, mereka yang bersih. Nah itu Nabi Nuh. Kemudian mereka dihancurkan, yang selamat hanya yang ikut di kapalnya Nabi. Semua orang dihancurkan. Tetapi kenapa Allah sisakan Israel? Maka kata saya tersebut, ya waladi wahai anakku, kalau Israel tidak Allah sisakan, engkau mau berjihad dengan jalan apa? Jadi sengaja Allah sisakan Israel ini sebagai ladang jihad kita di akhir zaman. Nanti Israel itu akan menjadi tentara dan Dajjal. Maka ketika Dajjal sampai di Palestina nanti, beliau pakai beliau. Dia itu laknatullah. Dajjal itu bukan beliau. Dajjal itu laknatullah. Mereka nanti di Palestina akan berdemo. Mereka mempunyai kuasaan kerajaan. Semua orang-orang Yahudi itu berada di belakangnya. Maka ketika itu terus mereka menyebarkan kekuasaannya Dajjal dengan tentara orang-orang Israel ini. Nanti sampailah di Suria. Nanti begitu bertemu dengan Nabi Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa, bertemu Dajjal, maka Dajjal ketika itu meleleh, kalah. Orang-orang Yahudi kocar-kacir. Semua benda yang dipakai bersembunyi untuk Yahudi ini, mereka berkata, wahai umat muslim, kata batu berbicara batu itu di akhir zaman. Ini di belakang saya ada Yahudi, dibunuh dia. Semua tumbuhan, batu, apapun yang ada di bumi ini, ketika dijadikan persembunyian mereka, Yahudi dia akan bicara. Kecuali satu pohon yang disebut dengan pohon apa? Pohon Yahudi disebut dengan pohon Gorgon. Dan seorang sekarang Yahudi nanam sebanyak-banyaknya pohon itu. Mereka iman kepada hadis ini, tapi mereka tidak mau beriman sama Nabi Muhammad. Tapi kalau hadis ini dia beriman, percaya dia mau yang menyelamatkan mereka nanti pohon Gorgon. Maka sekarang mereka tanam sebanyak-banyaknya pohon Gorgon itu. Jadi api di pemukiman-pemukiman Yahudi itu. Ya, alasannya Allah sisakan Israel ini sebagai ladang jihad kita. Ya, betul kan? Kalau Allah sisakan kita mau berjihad lewat apa? Ya, orang-orang Palestina mereka berjihad dengan air mata, keringat dan darah. Kita yang ada di sini bagaimana cara jihadnya? Maka suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah Isra Mi'raj kemudian kembali ke Mekah, Rasulullah menggambarkan bagaimana Al-Quds itu, Masjidil Aqsa digambarkan oleh Nabi. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aftina. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya Rasulullah, aftina di Baitul Maqdis ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beri kami fatwa, beri kami wasiat, apa yang harus kami lakukan kepada Masjidil Aqsa. Ini sesuai dengan pertanyaan kita hari ini kan? Bagaimana kita menyikapi bagaimana Masjidil Aqsa ini? Apa kata Nabi? Kata Nabi, uktu, datanglah kamu ke Masjidil Aqsa. Ada yang pernah datang ke Masjidil Aqsa? Belum? Mudah-mudahan Allah berikan nasib. Amin ya Allah. Karena sholat di Masjidil Aqsa itu 1 rakaat lebih baik daripada 1000 rakaat masjid yang lainnya. Kalau di Masjidil Haram kan berapa? 100.000. Kalau Masjid Nabawi berapa? Sama dengan 10.000. Kalau di Masjidil Aqsa
1000 rakaat. Maka kata Nabi, datanglah ke sana. Wassallu fi, sholatlah di Masjidil Aqsa, karena pahalanya besar. Kita mampu nggak ke sana? Nggak mampu kan? Kalau nggak mampu, fa illam tu'tu wa lam tusallu fi, kalau kamu nggak mampu datang ke sana, nggak mampu sholat di sana, karena keterbatasan kita kan. Sebenarnya kita mau berjuang ke sana kan, tapi kita nggak punya ongkos ya kan. Bahkan saya sudah ngomong sama istri, nih gimana? Diizinin nggak kira-kira kalau Abi berangkat ke Palestina? Malah ketawa nih, malah ketawa istri saya. Ya di hati saya mau, tapi bagaimana? Nggak ada ongkos, nggak ada kemampuan materi. Maka kalau kita nggak mampu ke sana, nggak mampu pergi ke sana, nggak bisa sholat di sana, apa kata Nabi? Fal yab'ats bi zaidin yusraju qanadihi. Kalau kita nggak mampu ke sana, nggak bisa sholat di sana, minimal kirim tuh yang namanya minyak. Dulu kan minyak kan dulu ya, minyak zaitun, minyak apa? Untuk apa? Untuk menyalakan lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita nggak mau ke sana, kirim bantuan ke sana untuk menyalakan lampu di Masjidil Aqsa. Karena ada 3 tempat yang dicintai Nabi. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Bahkan dalam sebagian hadis, Palestina itu nanti akan menjadi padang mahsyar di alam masa untuk bumi Palestina. Jadi mereka yang berjuang di sana, di Gaza, di sana itu sebenarnya mereka mewakili kita, karena itu adalah tempat suci umat Muslim, kiblat pertama umat Muslim. Dulu sebelum Nabi berkiblat ke Ka'bah itu, Nabi berkiblat sholatnya ke Masjidil Aqsa. Tapi banyak orang kafir yang mencibir, yang menyinyir, menghina. Wah, Muhammad ikut-ikutan orang Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad berminta kepada Allah, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Maka Allah palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sejak itulah dipindah kiblat umat Muslim ke Masjidil Haram berdasarkan permintaan permohonan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kiblat pertama kita, tanah suci yang diberkahi oleh Allah. Maka itu sesungguhnya kewajiban semua umat Muslim untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa itu dikuasai Yahudi, Pak. Dulu ketika zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, kan, Nuruddin Janki, itu Masjidil Haram dikuasai orang-orang Romawi. Bahkan Masjidil Aqsa itu dibikin ternak babi. Alhamdulillah ini, saking mereka menghinakannya Masjidil Aqsa dibikin kandang babi dulu. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengajak para tentaranya dengan diseleksi, akhirnya bisa merebut kembali Masjidil Aqsa. Besoknya lagi Romawi nyerang lagi, kalah lagi Salahuddin Al-Ayyubi, direbut lagi Masjidil Aqsa. Besoknya lagi diserang lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, direbut lagi, sampai terus bertahun-tahun dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang sudah dikuasai lagi, sudah kurang lebih hampir 100 tahun dikuasai oleh Yahudi. Maka 2024 ini plus pas 100 tahun Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah datangkan orang-orang yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bisa kembali menjadi dikuasai oleh orang-orang Muslim. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita nggak mau membantu, minimal bantu dengan kemampuan kita, bantu dengan tenaga silakan, bantu dengan harta berapapun yang kita punya, sumbangkan kepada mereka. Bukan untuk mereka, untuk kita. Sesungguhnya mereka itu yang dibantu sama kita pun akan menang, karena itu sudah janji Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, adakah andil kita, kontribusi kita terhadap kemenangan mereka? Maka ladang jihad kita, apapun yang kita berikan kepada mereka dengan kemampuan kita, gak mampu dengan harta, minimal dengan doa. Ibu bangun malam, sisihkan doa untuk saudara kita di Palestina. Di sholat subuh, kunut nazilah untuk doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Di setiap doa kita sisihkan doa, Allah mansur ikhwan dan muslimin
wal mujahidin wal mustad'afin fi Gaza wa fi Palestina wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Maka insyaallah doa tersebut akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah. Wahai bulan bin bulan, apa kerjamu, apa kontribusimu ketika dulu saudaramu di Palestina sedang berjuang? Apa kontribusimu? Ya Allah, saya sudah berdoa untuk mereka karena kemampuan saya hanya berdoa. Bukankah doa silahul mukminin? Doa adalah sejatinya umat mukmin. Maka insya Allah ya minimal kita mendoakan mereka. Insya Allah. Mudah-mudahan kita punya pahala jihad di hadapan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah itu ya, mudah-mudahan jadi manfaat, paham bahwa kita tuh harus peduli. Jangan acuh tak acuh, karena ini adalah wasiat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan menganggap ini konflik negara saja, hanya konflik antar negara. Ini sudah qadarullah, karena Palestina itu memang lahan jihad kita di akhir zaman. Sengaja Allah sisakan Israel sebagai untuk lahan kita berjihad di akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Minimal doakan ya, setiap doa itu akan menjadi hujan di hadapan Allah. Kemudian yang selanjutnya kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih ya, fikih muamalah sehari-hari. Sudah masuk di bab, kalau nggak salah sekarang masuk di bab tentang najis ya. Tentang najis. Kemarin kita sudah bahas tentang toharoh dan beres sampai tayamum, dari mulai air, apa lagi? Wudu, pembatalannya, sunahnya, dan lain sebagainya, adus mandi besar, kemudian lagi tayamum sudah kita bahas. Ya. Jadi harus sudah paham nih wudu dengan segala pernik-perniknya, pembatalannya, kemudian adusnya, tayamumnya sudah paham insya Allah ya. Amin ya Rabbal. Sekarang kita masuk ke pembahasan faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najsun illa al-mani. Setiap yang keluar, cairan yang keluar, sesuatu yang keluar daripada dua jalan itu kubul atau dubur, maka semuanya najis, semua itu najis. Illa maniyah, kecuali air mani. Jadi sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang itu semuanya najis, kecuali kalau memang itu terbungkus. Contoh misalkan ibu keluar telur ibu keluar telur dari lubang belakang, suci kan? Najis apa suci? Kan terbungkus, bisa dicuci, suci. Ibu tahu itu kopi luwak itu kan dimakan sama luwak kan? Itu setelah dimakan itu dikeluarkan lagi kan? Itu semua bisa dicuci, terbungkus dicuci, apalagi yang terbungkus itu dibuat dalamnya yang suci, boleh. Tapi kalau yang hancur, yang bentuk cair, belum ini, yang berbentuk cair itu semua harus. Ya, karena yang keluar dari luar depan dan belakang itu rupa-rupa, kecuali yang tidak ada di situ hanya air mani. Bayangkan Allah air mani najis, berarti kita najis dong, ya? Bukankah kita terbuat dari air mani, betul? Kalau air mani najis, berarti kita najis dong, ya? Maka yang keluar dari lubang depan itu dari kemaluan itu rupa-rupa, itu disampaikan ada berapa? Yang keluar dari lubang depan kemaluan itu ada berapa? 3 kan? Yang pertama apa? Mani. Air mani itu kental, berbentuk putih dan keluarnya enak dan baunya itu kayak bau amis, itu mani, suci. Tapi yang kedua ada mali, ada wadi. Air seperti cair juga, cairan, tapi agak bening cairannya. Nah itu semua najis. Biasanya air wadi itu biasanya ketika seseorang sudah memuncak di rahimnya, maka dia akan keluar cairan itu. Kalau dia ngayal, tiba-tiba ngayal, dia hanya memuncak, dia akan keluar cairan yang bening, tapi lengket gitu. Maka disebut dengan wadi, itu najis sekali. Kena sarung, kena celana, itu najis sama dengan air kecil.
Kemudian yang ketiga ada namanya mani. Biasanya mani itu keluar kalau sudah capek atau stres. Nah, biasanya kalau udah olahraga kan, biasanya ada yang keluar. Gak terasa tiba-tiba ada yang keluar. Itu mani. Itu najis sama dengan air kencing. Maka yang tidak najis hanya air mani. Kemudian yang selanjutnya masih ada waktu nggak sih? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ibu masih ada waktu ya? Siap bertahan? Siap bertahan. Sebenarnya kita musuh. Kemudian yang selanjutnya, ghuslu jami'il abwal wal awras wajibun. Membasuh semua abwal itu jamak daripada baulun. Baulun itu apa? Air kan kencing. Wal awras atau kotoran atau BAB. Wajibun, semuanya hukumnya wajib. Jadi ibu ngisaknya wajib, ibu ada ulah ngisak ya. Ngisaknya hukumnya wajib. Bagaimana Ustaz kalau nggak ada air? Boleh. Kalau nggak ada air, boleh kita bersuci dengan menggunakan apa? Batu atau daun. Tisu boleh nggak? Kertas boleh, selama itu kertas tidak dimuliakan oleh syar'i. Tidak ada tulisan Allah, tidak ada tulisan Muhammad, tidak ada tulisan ilmu, nggak boleh. Kalau tisunya polos ya boleh. Ya, kalau tidak ada air, kalau ada air diambil dengan air. Biasanya kita kan ke daerah Jakarta di bandara itu di hotel acara pernikahan pas mau isinya nggak ada airnya, adanya tisu ya udah pakai tisu. Nanti ketemu air bisa gunakan pakai air. Ya. Jadi bersuci itu dari kencing dan BAB itu wajib. Ya, wajib. Illa baulus sabi alladzi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yanburu bi rasyil ma'i alaihi. Kecuali yang tak wajib itu membasuh air kencingnya anak laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun dan dia belum makan apa-apa kecuali air susu. Bapak punya bayi, bayinya berarti apa ya? Bayi di bawah 2 tahun. Balita kan 5 tahun ya. Bayi di bawah umur 2 tahun. Ya. Kemudian dia kencing ke apa tuh? Ke sarung kita, ke baju kita dengan syarat bayinya laki-laki, umurnya belum nyampe 2 tahun. Yang ketiga belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu syaratnya 3. Ketika dia kencing di baju kita, maka cukup ya guru biosimani alaihi, cukup dengan mengalirkan air, cukup diciprati dengan air, atau berapa yang cair, elap cair, karena tidak bau. Tapi kalau bayinya perempuan tidak bisa. Kenapa sih kok laki-laki dengan perempuan dibedakan, Pak? Kenapa? Karena kalau perempuan itu luarnya halus, betul nggak? Kulit ibu halus kan? Halus nggak? Halus. Kalau apa yang kulitnya halus ya? Perempuan itu Allah ciptakan fitrahnya kulitnya halus. Kalau laki-laki kulitnya kasar. Maka yang kasar dengan yang halus bila bersentuhan itu akan tercipta keimanan. Betul Pak? Betul kan? Ibu kan laki-laki dengan perempuan bersentuhan iman nggak? Iman. Karena yang harus dengan yang kasar. Di akhir zaman ada laki-laki terong makan terong, laki-laki yang terong makan terong. Yang kasar dengan yang kasar bisa di kasur terjadi kebakaran. Karena bersentuhan yang kasar dengan yang kasar. Nah perempuan itu makhluk halus Bu. Jadi ibu itu makhluk halus ya. Laki-laki makhluk kasar. Ibu itu kulitnya halus, tapi kotorannya kasar. Maaf ya, maka bayi perempuan nggak bisa.
Meskipun umurnya belum 2 tahun, belum makan apa-apa, ketika dia kencing ke pakaian kita, itu tetap harus dibasuh, disiram dengan air, dicuci. Tapi kalau bayi laki-laki belum 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air ASI, maka dia ketika kencing di celana kita cukup dengan menciprati di rosyid mahi, cukup dengan menciprati air atau mengambil air diusap dengan air, cukup. Tapi kalau ibu-ibu enggak, karena perempuan itu luarnya halus, kotorannya kasar. Oh, ibu-ibu kan biasanya, mohon maaf supaya paham, ibu-ibu kan biasanya keluarnya juga kasar. Biasanya kan ada istilah lawan kita masih clear, dan kalau udah tua mah Coca-Cola. Aku nonton lawan ibu. Kalau anak kan kecil keluarnya kan. Nah, dan mohon maaf nih, kalau agak jorok kayak ibuan. Kalau perempuan itu biasanya BAB-nya gede-gede. Betul. Maka ciri kan namun diwahakan kayak renang itu panjang, gede gitu kayak ibu. Kalau laki-laki itu kecil, itu. Maka laki perempuan itu nggak bisa, karena kotorannya kasar, keluarnya lembut. Kalau laki-laki kulitnya kasar, mungkin perangainya pun kasar, tapi yang keluarnya itu lembut. Maksudnya lembut itu kecil. Nah, maksudnya nggak begitu kotorannya kecil itu nggak semua hubungan begitu, seperti itu ya. Maka ini ada haid, itu kan membuang kotoran. Darah haid itu membuang kotoran, membuang penyakit. Jadi syaratnya harus bayi laki-laki belum 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali air mani. Ada pertanyaan sampai di sini, kayaknya waktunya udah. Silakan kalau ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang masalah najis. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan ibu, saya pengen tawarkan juga supaya ibu ada pegangan. Jadi nggak ngaji jipeng, jiping itu ngaji kuping. Ibu kan ngaji kuping kan? Nyatet nggak ibu? Nyatet nggak? Ada yang enggak kan ya? Ada juga ibu yang IQ-nya di atas rata-rata, tak usah nyatet, langsung masuk kotak, langsung masuk hati. Supaya ibu nggak jiping, ngaji kuping, ibu boleh memiliki buku ini. Ini bagus. Saya ngisi kajian ibu-ibu itu masalah fikih di Curug juga pakai ini. Fikih ibadah praktis dan mudah. Tapi ini pakainya Sakinah, tapi dilengkapi dengan Fathul Qorib juga. Karena di sampingnya itu nggak ada bab haji, nggak ada bab jinayat. Di sini ada yang di Fathul Qorib itu dimuat. Boleh ibu nanti ikut buku ini, namanya buku fikih ibadah. Ini saya banyak ibu-ibu juga yang mencuri beberapa bagian pesan sudah nggak ada. Biasanya saya pesan langsung ke penerbitnya. Nah, ini boleh ibu nanti beli ini. Nah, kalau ibu mau beli, boleh ibu santri ada yang bawa. Kalau yang mau, saya tak paksa ya. Kalau ibu yang mau tanyakan ke santri, saya tahu harganya berapa. Ke santri tanyakan. Ini murah kok, murah. Dulu ini saya beli 15.000 dulu, tapi udah lama saya dari ini udah bentuknya udah begini tuh dia. Saking sering dibuka, padahal di udah. Saya di sini di Ciomas, saya ngisi pakai kita ini juga di Curug pakai ini. Jadi ibu-ibu tuh nggak hanya dengerin tapi dibuka. Jadi di rumah dipelajari, kalau ada yang ngerti ditanyakan. Jadi ilmunya itu lebih dapat gitu, karena ada referensi dari ibu yang pengen di rumah. Yaitu. Silakan ibu kalau ada pertanyaan sebelum kita baca doa. Kirain mau nanya hukum. Harganya berapa tuh? 20.000 harganya. Itu asalnya ada bawa 20.000 bapak beli rokok sebungkus udah 25. Ini mas saya ini bermanfaat. Udah berapa tahun ini? Cuma 15.000. Ya. Ada pertanyaannya sekitar bukan pertanyaan ini, pertanyaan tentang hukum. Ada nggak? Ada pertanyaan? Hah?
peduli sama Palestina ya. Minimal doakan setiap sujud dalam malam doakan mereka. Dan doa itu akan menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah. Kita berjuang minimal dengan doa. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang najis. Jadi semua yang keluar dari lubang depan belakang semuanya najis kecuali air mani. Dan kecuali yang keluarnya itu terbungkus dan itu bisa dibersihkan, itu kan najis. Nah, seperti tadi itu kopi luar atau kita makan sesuatu begitu keluar masih utuh, dibersihkan dimakan lagi boleh. Karena itu dibersihkan, bisa dibersihkan atau kulitnya dibuang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya bahwa bersuci itu dari BAK atau BAB hukumnya wajib kecuali air kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun, belum makan apa-apa, hanya ASI saja dan bayinya laki-laki tidak perempuan. Itu cukup dengan menciprakan air, tidak usah disuci bajunya, cukup dengan menciprakan air atau mobil air begitu cukup sudah menjadi suci kembali. Tapi kalau bayi perempuan tidak bisa. Insya Allah kajian tentang hadis nanti di pertemuan berikutnya kita lebih mendalam. Nanti hadis itu ada berapa? Ada mughalladho, ada mupapa, ada mutawassithah. Dan bagaimana cara mensucikannya? Dan bagaimana cara kita mencuci baju yang benar menggunakan mesin cuci? Bagaimana kita cara ngepel yang benar ketika anak kita kencing, anak kita buang berak, BAB di rumah kita? Bagaimana cara mensucikan yang benar supaya tidak menjadi najis semua? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan ada umur, sehat walafiat, dan yang dari sekarang ada kata umur, nggak ada umur, kita sudah dapat pahala. Insya Allah wafat syahid bisa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan istiqomah, Allah wafatkan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa atubu min jami'il ma'asi wal Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya mujibus sa'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di pagi hari ini ya Allah perkumpulan yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan pisahkan kami dalam keadaan dijaga ya Allah daripada maksiat, daripada dosa, daripada bahaya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang penuh dengan rasa syukur ya Allah. Syukur atas segala kenikmatan sehat walafiat, iman Islam, keluarga kami. Syukur atas kecerdasan bapak kami ya Allah. Ya Allah, pisahkan kami dalam keadaan kami diampuni dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dari tempat ini kecuali Kau ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa muslimin muslimat ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni ketidakmampuan kami membantu saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka kemenangan ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi
berikan mereka kekuatan iman Islam ya Allah, yang wafatkan diri syuhada-syuhada ya Allah, yang luka-luka segera disembuhkan ya Allah, berikan